saya diskusikan salah satu topik untuk change mindset. Kembali lagi, penting buat Bapak Ibu. Which one, sebelah kiri atau sebelah kanan yang kita bilang irresponsible human being? Mana yang kita ajarkan ke anak kita pada saat dia playful sebelah kanan atau pada saat dia serius mengerjakan PR? Yang kita anggap anak kita tidak responsibel, tidak bertanggung jawab nih anak kita. Kenapa? Kok dia mengerjakan PR sambil bersiul-siul? Tidak kelihatan keseriusannya. Apa begitu cara kita memandang tanggung jawab seseorang menghandling sesuatu? Apalagi dalam hal ini menghandling life, menghandling kehidupan. Pola mana yang kita anggap wajar? Pola mana yang kita anggap tidak bertanggung jawab? Ini penting, karena mana yang kita sebut normal, yang mana kita sebut tidak normal, harus begitu dominan. Biasanya kalau kita bilang ini tidak normal, apa yang kita lakukan? Kita koreksi diri. Wah, ini nggak bertanggung jawab apa yang saya lakukan, kita akan berkoreksi diri kita sendiri. Tapi kalau kita udah anggap normal, kita nggak bakal ada perbaikan, nggak bakal ada improvement. Karena kita udah anggap itu sebuah hal yang wajar. Pertanyaannya kembali lagi, yang kiri atau yang kanan yang tidak bertanggung jawab? Pak, ini gambarnya nggak salah nih, Pak. Oh, nggak salah ya? Oh, maaf, mungkin kalau saya salah. Coba dikoreksi, Pak. Bukan, maksudnya gambar yang Bapak cerita tadi anak kecil yang bersiul-siul nggak ada di sini, Pak. Oh ya, nggak ada. Tapi istinya anak kecil yang sedang happy dia mengerjakan pekerjaannya. Yang tangannya kotor ini ya, Pak ya. Oke. Ya. Mana yang kita bilang ke anak kita atau ke orang lain atau ke kita sendiri bahwa anak ini, orang ini sedang mengerjakan hal sesuatu dengan tanggung jawab. Ada komen? Kebanyakan di society, kebanyakan tidak semua. Kebanyakan di society, kalau kita lihat kerumunan anak kecil sedang melakukan hal-hal yang ya kayak gitulah, gambar-gambar ngacak-ngacak segala macam sampai kotor-kotoran segala macam, tidak bertanggung jawab. Itu dibawa ke dewasa. Jadi tidak bertanggung jawab kalau Anda menyelesaikan permasalahan dengan playfulness. Harus serius dong. Tunjukkan keseriusan Anda. Tunjukkan stressful Anda. Bahwa Anda berarti serius mengerjakannya. Ini mindset. Ya. Jadi kebanyakan dari kita sudah menganggap hal yang sebelah kiri ini wajar. Bahwa kalau kita menghandling life atau permasalahan dengan serius, dengan stressful, dengan mengeluarkan effort yang sehingga menyakiti diri kita sendiri, itu kita anggap sebuah hal yang wajar, yang bertanggung jawab. Justru mungkin kebalikannya yang sebelah kanan. Kalau kita handling life seperti yang di kanan, ambil aja esensinya, bahwa kita menghandling life dengan full enjoyment, joyful, playfulness, menghasilkan hal-hal yang seperti kita lihat raut mukanya sebelah kanan, hasilnya akan jauh lebih baik. Kita semua tahu. Tapi kita terlalu teranggap ini hal yang wajar, ini hal yang tidak responsibel. Jadi cara pandang kita menurut saya harus dirubah. Nah, ini kan perlu effort. Ini perlu sosialisasi, ini perlu pemahaman bahwa kita harus handling life harus seperti yang sebelah kanan. Bukan hal yang wajar kalau kita handling life seperti yang sebelah kiri. Kita juga tidak mau sebenarnya. Ya, tapi kita terlalu menganggap hal itu menjadi wajar. Ya, sehingga kita terjerembab, ya. Bahasa Inggrisnya entangled with life. Bukan life itu sesuatu yang meliberasi, membebaskan kita. Ya, kita fokus ke surviving life, bukan ke experiencing life. Jadi bapak-bapak, ibu yang sedang mengerjakan tesis, karena ini waktunya yang tepat.
Ya, pada saat mengerjakan tesis, how do you feel doing it? Do you feel struggling surviving to pass the thesis? Atau you feel enjoy, fulfillment, experience, liberating, playfulness, apalah kata-katanya, undescribable thesis. Yang menentukan Bapak dan Ibu, bukan kami-kami yang di luar secara eksternal. Ya. Jangan sampai entangled, ya, terpeleset, ya, atau terantai dengan tesis, dengan life. Back to the intention. Ya. Human are not the only animals trying to survive each day. Salah satu quote yang menurut saya sangat bagus. Kalau fokus Bapak Ibu hanya ke surviving, tidak perlu Bapak Ibu, kucing aja bisa survive dengan bagus. Tanpa perlu brand yang kita punyai. Ya, tanpa perlu mindset yang kita punyai. Tanpa perlu cara berpikir yang kita punyai. Tidak perlu brand secanggih yang kita punyai untuk survive. Animal saja sudah baik survive. Jadi kita harus lebih dari itu, lebih dari survival. Ya. Hidup kita harus playful. Jadi playfulness itu adalah minimum requirement untuk good life. Untuk life lah. Jadi kalau minimumnya saja tidak tercapai, sudah terbayang tidak akan tercapai life yang kita intensikan. Jadi minimum requirement-nya kita harus sadar, minimum requirement-nya adalah playfulness. Minimum requirement-nya adalah enjoyment, apapun itu namanya. Ya, itu adalah minimum requirement untuk mendapatkan life what we want it to be. Ya. Kalau itu aja minimumnya tidak ada, berarti tugas kita, struggling kita adalah itu harus tercapai. Bagaimana caranya? Perubahan mindset, bukan perubahan eksternal. Ya, ini sebenarnya yang disebut dengan ikhtiar. Ini sebenarnya yang disebut dengan effort. Ini yang disebut dengan apa yang harus kita lakukan. Yang harus dipertanyakan itu bukan hal-hal yang fisik. Ya. Jadi if it's only for survive, animal do it better. Ya, they can do even survive better. Tidak perlu brand secanggih kita. Life is not about how to survive, but how to dance in the rain. Butuh effort, butuh ikhtiar yang besar untuk merubah cara pandang. Ya, tidak mudah pada saat kita mendapatkan sesuatu permasalahan, bagaimana bisa menghadapinya dengan joyful. Itu tidak mudah, itulah ikhtiar kita. Itulah yang akan dihargai, bukan hasilnya. Karena hasil bukan kita yang menentukan. Ya, tidak kuasa kita untuk menentukan hasil. Kita kuasa untuk merubah cara pandang kita, untuk merubah cara mindset kita melihat. Ya, menjadi sebuah mindset yang benar. Proyek yang Bapak lakukan, saya harapkan sebuah yang fenomenal, khusus buat proyek manajemen ini. Kenapa? Fenomenal itu sesuatu yang lebih dari biasa-biasa saja. Sesuatu yang akan merubah drastis, ya, Ibu Bapak. Nah, itu yang saya harapkan, sehingga apa effort-effort yang dilakukan begitu bermanfaat.